Ya, baik. Baik, nanti mohon ini Ustaz apa doanya untuk yang Doain dulu berpulang, ya. ada yang sakit Ustaz. Nah, Ya. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan diantaranya adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan atas kehendak Allah pula alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti kajian Rebuan bersama Ustadz Sam. Semoga Ustadz Sam tambah sehat Ustadz ya. Tadi Amin, sedikit amin. sakit. Ya. Nah, Amin. selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. beserta keluarga, para sahabat, dan termasuk kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang terus membersamai kita, juga kepada teman-teman semua yang terus istiqomah mengikuti kajian Rebuan ini. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan dan pahala yang berlimpah buat Ustadz Sam dan berkeluarga, juga kepada teman-teman Hmm. semua. Eh, Seperti yang diinformasikan tadi Ustadz, apa namanya, ada teman-teman kita yang eh, ada teman yang sakit ya, istri teman, ada istri Bang Faisal, kemudian ada yang berpulang, Mbak Ruli, Mbak Sudaryati Firman Ningsih. Nanti mohon doanya Ustadz juga untuk kesehatan Ustadz Sam ya Ustadz ya. Baik. Baik, malam ini Ustadz akan memberikan kajian terkait apa tadi Ustadz, ibadah. Iya. Ibadah itu Ibadah itu naluri manusia. naluri manusia Ustadz ya. Baik Ustadz, dipersilahkan menyampaikan kajian materinya. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian, kita doakan almarhumah saudara kita, Insinyur Sudaryati Firmaningsih, Gimana sih? Firmaningsih. Ya, Semoga oleh Allah diampuni dosanya, terima amal ibadahnya. amin. Ala hadihin wa kuliyatin salihah. Amin. Khususan ila Sudaryati Saudara Firmaningsih. Peter Maningsih. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nahu Amin. sultan ila sudariyati binanisi. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wa salji wal barid wa naqih minal khataya kama nunqal sabu abu dan nas wa abdilhu daron min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjatan khairan min zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa filana wa laha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan juga istrinya Bang Faisal yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Dirawat. kesembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan dan berikan kesabaran Amin. kepada beliau dan kepada keluarga yang sedang merawat. Allahumma rabbana ishfi jawzati akhina Faisal. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yugadiru saqaman. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yugadiru saqaman. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah. rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Ihdinas Kak. siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji Ya, akan kelancaran, kemudahan dan menjadi amin. hajjah dan haji yang mabrur. Amin. Amin. Ikhwan rahimakumullah, pada malam ini saya menyampaikan materi sebenarnya sangat dasar ya, sangat dasar. Tapi ini sebenarnya untuk menjadi pondasi landasan kita beribadah karena eh, tetap ya inti dari ibadah itu memang harus terikat dengan syariat. Jadi tetapi tentunya kalau kita merefresh kembali, sehingga kemudian mengevaluasi dalam diri kita karena bulan Dzulhijjah ini bulan ibadah, sama sebenarnya seperti bulan-bulan biasanya, dan ada keistimewaan ya, setelah bulan Ramadan, bulan istimewa itu adalah bulan Dzulhijjah. Nanti ada bulan Muharram ya. Kenapa istimewa? Karena disebutnya juga Dzul Hijjah yang punya haji. Karena di situ ada aktivitas ibadah ya, di antara ibadah mahdoh yang dilaksanakan pada bulan ini ya, bulan Dzul Hijjah. Oleh karena itu kita harus punya landasan yang kuat tentang makna ibadah. Dan di bulan yang penuh berkah ini ya, di bulan Dzul Hijjah ini, dan ini kita sudah memasuki tanggal 1 ya, tanggal 1 Zulhijjah. Jadi sehingga kemudian kita bisa mengevaluasi dan mengembalikan jadi arah ya, arah kita ibadah seperti apa. Jadi oleh karena itu saya bikin judulnya juga mungkin agak bingung ini, kok ibadah kok naluri manusia. Jadi apa hubungannya gitu ya. Memang sengaja saya bikin bikin judul seperti ini ya karena supaya kita sudah sangat terbiasa familiar dengan kata-kata naluri. Jadi naluri dalam bahasa Arab sebenarnya disebut dengan goriza. Goriza. Jadi manusia itu Allah ciptakan dengan dua potensi. Jadi potensi yang pertama adalah potensi al-hajatul udawiyah. Hajat itu kebutuhan fisik, kebutuhan kebutuhan biologis ya. Kebutuhan akan untuk melangsungkan kehidupan. Namanya al-hajatul udawiyah. Yang kedua, ternyata Allah menyiapkan di dalam jiwa. Jadi kalau hajatul udawiyah kaitan dengan raga, nah, kalau kaitan dengan jiwa itu Allah menyertakan ketika menciptakan jiwa kita, Allah sertakan goriza. Allah ciptakan nalurinya. Jadi naluri yang bahasa Indonesianya itu bahasa Arabnya goriza, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Jadi setiap manusia pasti punya goriza. Setiap manusia pasti punya naluri. Demikian pula setiap manusia pasti punya kebutuhan fisik, punya kebutuhan biologis atau kebutuhan untuk fisik, untuk kebutuhan raganya. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang ibadah, ya itu kaitannya dengan jiwa. Karena ibadah itu dibebankan kepada jiwa. Nah, ketika kita bahas tentang jiwa, maka naluri itu atau gorizah yang ada pada jiwa setiap manusia ya, tidak kita belum memilah-milah ya. Jadi setiap manusia itu punya gorizah, naluri, namanya naluri tadayun. Gorizatu tadayun. Jadi naluri mensucikan sesuatu. Karena setiap manusia pada titik tertentu dia merasa membutuhkan, merasa lemah dan tidak mungkin mampu mengatasi sendirian. Itu fitrah manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang super power yang dia bisa hidup sendiri. Jadi eh, fitrahnya manusia itu memang lemah. Memang lemah sehingga kemudian ada naluri di dalam dirinya yang itu harus mengagungkan, menganggap sesuatu yang lebih supernatural yang menentukan hidup dia. Itu namanya gorizatut tadayun, naluri beragama. Nah, naluri beragama itu akan muncul ketika kemudian ada kondisi situasi kondisi yang dia membutuhkan
bantuan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan dari kalau dari pihak dari yang manusia itu biasa, artinya selama selama kemudian dia bisa 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 mengukur bahwa bahwa apa yang dia butuhkan itu bisa di apa diberikan oleh manusia, itu hal yang normal. Itu bukan bagian atau hanya sebagian kecil ataupun penampakan dari Gajah Tadayun. Tetapi begitu misalnya ya, misalnya kita ada di pesawat terbang, kemudian ternyata terjadi turbulensi. Kemudian di situ nggak ada semua ya, semua penumpang, mau pilot macam semuanya itu eh, tidak bisa menolong ya kecuali berharap kepada kekuatan yang maha yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, pada saat itulah muncul itu penampilan atau Gorijatut Tadayun. Jadi membutuhkan. Jadi orang yang ateis pun ketika kemudian dalam kondisi seperti itu, dia akan mengatakan dengan kata-kata, dengan bahasa yang mereka lontarkan. Ada yang my God, ya Tuhan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk ungkapan dari naluri. Naluri Gorjatut Tadayun. Bahwa kalau sangat mendasar, sangat membutuhkan pertolongan dari yang tidak bisa diberikan oleh yang nampak, yang bisa terindah oleh dia, maka dia akan kembali kepada yang maha. Ya. Nah, itulah namanya Gorizatut Tadayun. Ya. Dan Goriza Tadayun itu ya, memang karena Goriza sebagaimana Goriza, kalau tidak dirangsang, tidak di istilah ini ya, diinduksi gitu ya, atau diberikan sebuah motivasi atau dorongan, itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tapi itu ada dalam diri setiap manusia. Nah, ketika Gorijatun tadi, sebagaimana gorijah yang lain seperti misalnya Gorijatun naluri untuk naluri biologis, naluri untuk mempertahankan keturunan, ya dia akan muncul kalau ada rangsangan, ada lawan jenis, ada cerita, ada gambar, ada macam-macam. Itu namanya Gorijatun nau. Demikian pula misalnya Gorijatul Bako. Gorijatul Bako tampalnya sangat-sangat mudah, ya persaingan bisnis, persaingan kekuasaan dan seterusnya itu bagian dari naluri ya naluri namanya Gorijatul Bako. Nah, naluri beragama ini atau Gorijatut Tadayun ini itu akan muncul, akan akan nampak, akan mengendalikan atau akan mendorong jiwa seseorang untuk melakukan atau memenuhinya itu manakala ada motivasi, ada ada kekuatan yang kita sering ulang-ulang dengan kekuatan spiritual. Jadi kedorongan spiritual ya. Jadi karena kesadaran apa hubungan dengan Sang Pencipta gitu, dengan Sang Pencipta. Maka ketika dorongan itu muncul, maka dia akan ingin dipenuhi. Nah, ibadah adalah bentuk pemenuhan Gorijatut Tadayun. Jadi ibadah itu adalah bentuk pemenuhan dari naluri beragama. Sehingga kalau orang ingin naluri beragama itu muncul, ya tentunya dia harus inten dipenuhi. Karena semakin inten dipenuhi, maka akan kesadaran itu akan selalu muncul. Jadi, maka dari itu kita coba dijelaskan tentang ibadah ini, ibadah eh, yang kita sudah laksanakan, biasa laksanakan, sehingga muncul nanti ada kesadaran yang lebih. Jadi kita bisa memanai ibadah, hakikat dari ibadah itu seperti apa. Nah, dan eh, kalau secara ta'arif, secara bahasa, secara pengertian, ibadah itu secara bahasa artinya taat. Ibadah dari abida, badu abid, orangnya yang apa menyembah, abid itu penyembah atau penghamba ya. Tetapi secara aktivitasnya itu dibuat taat. Ibadah sama dengan taat. Tetapi secara istilahi ada dua pengertian. Yang pertama, ibadah dalam pengertian umum. Sebagaimana misi Allah menciptakan manusia, jin dan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua makhluk ini, jadi jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah dalam pengertian ini betul
ibadah pengertian umum. Artinya yang kata Imam Ibnu Taimiyah menyatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Jadi ibadah dalam pengertian umum itu adalah segala sesuatu yang membuat Allah mencintai dan Allah meridhoi. Jadi semua yang Allah sukai, yang Allah ridhoi itu ibadah. Ya. Baik itu min akwalin, baik itu ucapan, wal amal ataupun amaliyah, aktivitas, baik itu batiniah atau zohiriyah. Jadi lahir batin. Jadi dohir itu sebagai bentuk misalnya fikihnya, fikih ibadah, batin itu sebagai amalan nafsiyahnya atau pola sikap jiwanya. Itu ibadah dan pengertian umum. Tetapi para ulama itu membuat spesifik. Jadi ada ibadah yang pengertiannya memang pengertian spesifik, yaitu ismun tandimu ala qatil insan birobi. Jadi aturan-aturan syariat atau segala perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Jadi ini hubungan spesial hablum minallah. Jadi hubungan manusia dengan Allah semata. Itu ibadah mahdoh namanya. Nah, yang kita bahas tentunya di sini yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah mahdoh. Sehingga kita tidak kehilangan topik pembahasan. Karena kalau semuanya dinilai ibadah ya semua hal yang mengakibatkan Allah ridho, Allah suka, yaitu ibadah gitu. Tetapi yang spesifik yang senantiasa kita bahas terkait dengan ibadah, kita cerita ibadah bulan Ramadan, ibadah di bulan Dzulhijjah, maksudnya adalah ibadah mahdhah. Dan itulah yang kemudian juga sering kali kita kedengar ada kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu sebenarnya membahas tentang ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh yang dibuat-buat. Ibadah mahdoh dibuat-buat baru. Tidak ada contoh dari Rasul. Itu yang dimaksud dengan bid'ah dolalah. Ya. Tapi kalau yang mengada-ada yang bukan ibadah mahdoh itu tidak dalam atau rangka atau masuk dalam ruang lingkup bid'ah dolalah gitu. Jadi ini sering membuat generalisir akibatnya kemudian membid'ahkan semua hal yang baru yang tidak ada zaman Rasul padahal itu bukan termasuk kategori ibadah mahdoh. Ya. Jadi yang kita bahas adalah ibadah mahdoh dan ibadah mahdoh itu memang itu masalah privasi, masalah sangat personal hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena ibadah itu aturan hubungan manusia dengan hamba dengan Tuhannya, maka pasti yang membuat aturannya itu yang disembahnya. Tidak boleh yang menyembah. Karena kalau yang menyembahnya itu bermasalah karena dia tidak tahu apa sih yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Oleh karena itulah maka ibadah mahdoh itu pertama nanti sifatnya tauqifi. Artinya berdasarkan tolabul lil fi'li atau tolabul lit tarki atau tolabul lil fi'li jazm atau ghairu jazm atau hukumnya ini apakah wajib atau sunnah itu harus ada seruan dari pembuat syariat. Harus ada dalilnya. Harus ada hitobnya gitu. Tidak bisa kemudian dibuat-buat, dikarang-karang oleh hamba. Karena hamba nggak tahu gitu. Nggak tahu. Oleh karena itulah maka eh, ibadah mahdoh itu maksud dan tujuannya pun itu harus mengikuti apa yang Allah sampaikan. Karena pemenuhan Gorjatut Tadayun yang benar itu adalah mengesahkan Allah, pasti. Jadi kalau mentuhankan yang lain itu pasti tidak sesuai fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau kita membahas naluri Gorjatut Tadayun yang benar itu pasti harus mengambil agama tauhid. Kalau agamanya kemudian lebih dari satu Tuhannya, agama syirik ya nggak akan sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Jadi kita cerita tentang ibadah yang kita laksanakan atau yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu harus mengikuti termasuk juga maksud dan tujuannya. Jadi tidak boleh kemudian menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah Allah tetapkan. Contoh misalnya tentang sholat. Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya memang maksud
orang suruh di sholat itu supaya dia tidak berbuat keji dan tidak berbuat munkar. Nah, pertanyaannya, fahsya itu apa? Fahsya itu berbuat zina. Zina, LGBT dan seterusnya. Kemudian mungkar itu apa? Mungkar itu yang tidak sukai, yang diingkari oleh Allah. Artinya yang haram. Jadi zina dan perbuatan mungkar itu kalau seandainya ada orang sholat, tapi ternyata tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya wal munkar, berarti maksud dan tujuan ibadah sholatnya nggak tercapai. Karena Allah mensyariatkan sholat itu agar pelakunya itu tidak melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Demikian pula misalnya tentang saum. Saum Ramadan itu tujuannya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa. Jadi kalau orang berpuasa tapi tidak mewujudkan, tidak bertakwa, jadi orang yang berpuasa tidak takwa, malah kemudian dia zolim, maka maksud dan tujuan ibadah puasa itu tidak tercapai. Karena memang sudah disebutkan oleh Allah, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi yang menetapkan maksud dan tujuan ibadah itu ya Allah memang gitu. Jadi kalau kemudian tidak terrealisasi ketika kita menjalankan dan belum terrealisasi berarti memang belum nyampe kepada maksud dan tujuan. Demikian pula tentang misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu liyashhadu manafi'a lahum. Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin dalam surat Al-Hajj ayat 28 supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Jadi menyaksikan di Masy'aril Haram di situ ketika manasik itu jadi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan sesama manusia dan seterusnya serta dia akan menyebut Allah, zikir pada Allah yang banyak pada hari-hari telah ditetapkan di situ. Jadi memang tujuannya supaya bertemu, ya, bertemu dan mereka saling memberikan manfaat. Jadi momen ibadah haji itu tidak hanya sekedar melaksanakan manasik, tetapi ada maksud dan tujuan yang Allah tetapkan sendiri, yaitu agar mereka saling menyaksikan bagaimana syiar Allah dan bagaimana dia mengingat Allah yang banyak. Kemudian maksud dan tujuan misalnya diwajibkannya zakat. Ternyata maksud dan tujuan zakat itu waktu zakihim biha. Jadi ternyata untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi eh, bukan hanya sekedar mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu ya setiap tahun sekali, tetapi ada maksud dan tujuan agar harta dan jiwa orang yang menunaikan zakat itu suci. Dan ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan ibadah. Jadi maksud dan tujuan itu hak prerogatifnya Allah karena Allah yang disembah, yang diibadahi, maka Allah yang menetapkan maksud dan tujuannya. Kemudian kekhasannya. Jadi kalau seandainya kita ibadah tapi belum mendapatkan kekhasan atau ternyata dalam pelaksananya itu kok misalnya membuat bingung ya, membuat bingung. Ini kita harus tahu dulu. Khasnya ibadah itu pertama memang ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya saklek letterlek yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Nggak bisa direkayasa, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Kalau ataupun ada yang khilafiyah, itu pasti bukan hal yang qot'i, bukan hal yang pasti. Artinya ada peluang kemungkinan multi interpretasi, tetapi dari sumber dari dasar yang sama. Jadi bukan membuat aturan buat sumber yang baru, tidak menggunakan logika-logika, tapi berdasarkan dalil, bahasa dalil, dalil yang eh, memang disepakati oleh para ulama menjadi referensi, menjadi rujukan itu sebagai dalil syara, ya, sebagai dalil syara. Jadi itu yang maksud dengan tauqifi. Contoh misalnya solat ya. Rasulullah mengatakan solu kamaru aitu muni usolli. Jadi solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya tentunya di situ yang hal-hal yang pasti maka para ulama pasti tidak berbeda pendapat. Karena yang ayat-ayat yang muhkamat, yang mutawatir, apalagi yang itu fi'liyah, perbuatan, mereka tidak mungkin berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu biasanya yang sunnah-sunnah atau yang di situ memang dari hadis yang kemudian ada zonni dalalah. Jadi ada multi tafsir, multi pengertian.
tetapi tetap mereka memahami dari sumber, dari dalil. Jadi itu ranahnya istihadiyah gitu ya. Tetapi semua yang berpendapat atau yang menggali hukum syara tentang fikih, tentang ibadah ya, ibadah itu pasti harus ada dalil syara'nya. Karena ibadah itu harus tauqifi. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didengar, dilihat, diikuti oleh sahabat, dan sahabat kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai ke kita. Itu namanya tauqifi. Demikian pula tentang manasik haji, ya Rasul mengatakan hudi ani manasikakum. Ambil ya manasik kalian dariku. Jadi dan seterusnya. Termasuk juga zakat. Maka saya pernah nyampaikan zakat itu bagian dari ibadah mahdoh. Tidak boleh kemudian membuat zakat baru. Karena zakat itu ibadah mahdoh, di situ ada juga sebabnya, ada syaratnya, kemudian ada apa, ada nisab, ada takarannya dan sebagainya gitu ya. Termasuk ada mustahiknya. Jadi tidak boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri. Jadi, contoh zakat itu kan ada sebab wajibnya zakat itu kalau nisab. Dan nisab saja nggak cukup karena ada syaratnya. Syarat nisabnya itu haul 1 tahun. Baru kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya, kalau standarnya emas itu apa 85 gram emas, ya kalau standarnya perak 595 gram perak ya. Ya. Jadi itu kaitannya dengan zakat. Jadi aturannya ada. Jadi ini tauqifi, nggak boleh kemudian berdasarkan ini apa ada kemanfaatan. Karena landasan ibadah itu tidak berdasarkan manfaat atau tidak manfaat. Tapi apakah kemudian ada perintah atau tidak? Ada contoh atau tidak gitu. Yang kedua, ibadah itu tidak memiliki ilat. Jadi tidak ibadah itu bukan menjawab kenapa, tapi ya seperti itu. Allah mensyariatkan seperti itu gitu. Jadi wa ma atakumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah menyatakan apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul pada kalian tinggalkan. Jadi ya tidak kemudian juga apa ini ada aspek manfaatnya atau tidak ya. Atau jangan-jangan ini kenapa kita disuruh sholat supaya sehat misalnya. Karena bukan kemudian untuk orientasi sehat itu disyaratkan sholat, atau wudhu itu kenapa disuruh wudhu karena supaya bersih misalnya. Karena bersih itu atau kotor itu tidak menjadi penyebab disyariatkannya wudhu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi ya seperti itulah, memang tauqifi. Jadi tidak usah dicari-cari. Ya, seperti halnya makanan ya. Kenapa daging babi itu haram? Ya sudah, karena tidak ada ilatnya, bukan karena ada cacing pitanya, tapi memang Allah mengharamkan. Ya selesai. Kenapa homer itu kok kemudian diharamkan? Ya. Eh, Dan bukan berdasarkan karena mengandung alkohol berapa persen, nggak ada hubungannya dengan berapa persen alkoholnya. Pokoknya yang masuk dalam homer, ya homer haram. Gitu. Orang hamar. Homer itu apa? Tinggal membahas faktanya. Homer itu adalah minuman yang memabukkan, gitu ya. Nah, kemudian didetil ternyata karena kandungan alkohol dan seterusnya. Tetapi yang diharamkan ya hanya homer saja. Di antara minuman, sekian banyak minuman yang diharamkan hanya homer. Homer saja gitu ya. Sekian banyak daging, hanya beberapa daging saja yang diharamkan. Dan seterusnya. Dan itu maksudnya tidak ada ilat. Jadi ibadah sama dengan makanan, tidak ada ilat. Jadi memang seperti itulah syariat menjelaskan bahwa sholat itu seperti itu, ya tidak usah dicari-cari. Ini kira-kira karena apa? Ya, alasannya kenapa gitu. Kenapa kok sholat subuh itu kok 2 rakaat saja? Kenapa kok tidak lebih banyak? Bukanlah sekalian olahraga? Ya enggak, logika-logika itu tidak berlaku sama sekali. Itu maksudnya ibadah itu tidak mengandung ilah. Kemudian ibadah hanya ditujukan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menduakan Allah dalam hal niat ya, ibadah. Harus lillahi ta'ala. Jadi semua ibadah mahdoh itu harus lillahi ta'ala. Jadi dan itu juga harus diniatkan. Harus diniatkan. Jadi kalau ibadah tanpa niat itu maka tidak dinilai. Gitu. Maka niat dalam ibadah mahdoh itu menjadi satu rukun di antara rukun-rukun. Bahkan rukun yang pertama. Ya, misalnya sholat 5 waktu. Ya, rukun pertama adalah niat. Dan niatnya itu mau dilafatkan atau tidak,
niat itu kan amalan jiwa, ya, amalan jiwa. Dilafadzkan itu untuk membimbing saja, membimbing jiwa. Tapi di jiwa itu, di dalam hati itu sudah harus diniatkan dan harus lillahi ta'ala. Ya. Haji juga sama, ya harus lillahi ta'ala. Zakat itu juga sama, harus lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh kemudian ibadah, tapi kemudian di situ menyertakan tujuan yang lain selain lillahi ta'ala. Misalnya mau berangkat haji supaya nanti ketika pas pendaftaran jadi anggota legislatif ada gelar hajinya. Jadi otomatis itu hajinya tidak dinilai oleh Allah. Karena niatnya bukan untuk lillahi ta'ala. Ya. Demikian pula misalnya mengeluarkan zakat ini sekalian hitung-hitung investasi sosial supaya nanti kalau ada kepentingan kita tinggal gampang, tinggal menyentil kembali lagi, mengingatkan kembali dulu pernah mengeluarkan zakat dan diberikan kepada mereka. Otomatis zakatnya juga tidak akan bernilai oleh Allah. Kenapa? Karena menyertakan yang lain dalam tujuan untuk ibadah. Padahal Allah berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi tidak boleh dalam ibadah itu mempersekutukan tujuannya dengan siapapun. Harus lillahi ta'ala saja. Kemudian yang keempat, ibadah itu tidak akan diterima kecuali ya tadi dengan niat, dengan ikhlas. Jadi tujuannya memang al-qasdunya lillah, dan kemudian ketika melaksanakannya harus diniatkan. Niatnya itu innamal a'malu binniyat, itu niatnya harus lillahi ta'ala. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, kata Rasulullah SAW dan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ya, ibadah itu tidak ada antara. Jadi makanya kemudian jadi aneh kalau ada kebiasaan kemudian kita punya tujuan kemudian ngupah orang untuk sholat. Ya. Jadi di kampung saya itu dulu biasa gitu. Jadi ada ustadz dipanggil suruh sholat hajat karena yang tuan rumah yang memanggil itu punya hajat gitu ya. Jadi melalui perantara gitu. Jadi jadi gak bingung dulu. Kemudian ternyata ada tarifnya gitu. Demikian pula kemudian diminta untuk membacakan Quran gitu ya. Jadi diupah yang baca Quran itu kemudian karena dia punya maksud dan tujuan gitu ya. Nah, jadi seakan-akan untuk kepada Allah itu ibadah pada Allah itu harus melalui membutuhkan perantara orang gitu. Perantara orang yang dianggap lebih apa ya, lebih diterima ibadahnya. Padahal ya Allah menegaskan itu dan posisinya sama kita ini ya. Kita ini sama, semua hamba-hamba Allah itu sama ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ya ibadah itu nggak bisa mulai perwakilan. Jadi maka ini yang sering kali dipermasalahkan tentang tawasulnya. Jadi tawasul itu pun boleh, tapi tawasul dengan ibadah sendiri. Atau kalau ke orang lain minta doa. Jadi doa bukan kemudian orang lain itu suruh ibadah, mengatasnamakan dirinya, kemudian nanti melalui perantara itu gitu. Enggak, karena bagi ke Allah itu enggak perlu perantara. Ya. Jadi ini yang kelima. Kemudian yang keenam ini karakter kekhasannya ibadah dalam Islam itu kemudahan dan keringanan dalam penegakan ibadah. Jadi nggak ada ibadah yang sulit, nggak ada ibadah yang sulit. Ya. Karena kenapa? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebankan kepada seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jadi kalau dia memang kesulitan, makanya kemudian ada rukhsah, ada keringanan gitu. Jadi kalau masakoh ini hukum azimahnya susah, pelaksananya susah, maka kemudian dapat keringanan. Ya. Kemudian kalau toh pun misalnya rukhsah pun nggak bisa, ada darurat, ada darurat. Semuanya dalam kesanggupan. Ya. Jadi tidak boleh memaksakan diri atau kadang mempersulit diri. Ya. Ya. Seperti sekarang mau kurban kan ramai kemudian. Siapa yang mau kurban tidak boleh motong kuku macam-macam macam. Kok agak susah amat karena dulu-dulu kayaknya nggak ada deh penjelasan seperti itu. Sejak saya mengenal syariat Islam baru di sini ya baru baru sekarang-sekarang kok muncul tentang larangan-larangan
kepada orang yang mau berkurban itu saya juga bingung. Ini sampai ada yang nanya ke saya itu, ke Ustadz sekarang apa orang-orang sekarang itu lebih pinter dari ulama-ulama dulu gitu. Saya bilang enggak ya, jadi ulama dulu lebih pinter lah dari sekarang itu. Kenapa? Ya karena kalau dulu itu dijelaskan gitu, jelaskan penggalian hukumnya seperti apa, hukumnya apa gitu. Kalau sekarang itu ada hadis kemudian langsung aja dimaknai gitu. Sehingga seakan-akan ini hal yang baru. Padahal sebenarnya ya hadis ini sudah ditemui udah lama gitu dan memahaminya juga sangat sangat clear gitu ya sehingga tidak ada pembahasan tentang itu. Kalau sekarang ini di share di mana-mana di grup-grup itu karena tanggal 1 Zulhijjah siapa yang mau berkurban sudah mulai tidak boleh cukur kumis, tidak boleh cukur jenggot, tidak boleh berkuku, macam-macam pusing amat ya. Terus kapan mulainya? Kalau belum niat gimana? Ya, niatnya nanti kalau tanggal misalnya tanggal 10 langsung pas niatnya pas langsung hanya ini berarti sekarang boleh kan. Nah, repotnya niat niat kurban itu ditentukan waktunya kapan karena apa kurbannya itu kan tanggal disyariatkannya waktunya itu tanggal 10 gitu loh tanggal 10. Nah kemudian bisa jadi sekarang belum niat jadi kalau sekarang boleh dong masuk jadi pemahaman yang kadang membuat orang bingung ya. Membuat orang bingung yang mempersulit diri gitu ya kok orang mau ibadah kok jadi susah yang tadinya boleh kok jadi nggak boleh gara-gara dia mau ibadah kan aneh juga dan seterusnya. Oleh karena itulah maka kita kembali lagi ke hukum asal ibadah itu mudah, bukan gampang-gampang itu enggak, memang mudah. Ya. Jadi ketika kita mau ibadah, Allah berikan ini jadi ada aturannya, ada seperangkat aturannya, ada sebabnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunah-sunahnya dan seterusnya. Dan hukum taklifnya juga jelas. Ini ibadah apa? Ibadah wajib, wajib juga nih wajib apa? Wajib ain atau wajib kifayah. Kemudian ada ini sunah, sunah juga ada dua, ada sunah muakkad, ada ghair muakkad. Jadi ya sudah gitu. Jadi enggak yang lebih utama mana? Ya pasti yang wajib dong. Ibadah wajib itu yang paling utama. Ya, istilah afdol itu ya yang pasti yang melaksanakan yang wajib. Ya. Itu kalau yang wajib kapan saja gitu kan. Nah, terus di antara yang sunnah kemudian mana yang afdol? Ya pasti yang sunnah muakkad kan gitu ya. Jadi sehingga kemudian kita bisa bersikap jadi tidak euforia yang ini seakan-akan itu satu-satunya yang luar biasa. Padahal ibadah-ibadah sunnah itu banyak sekali. Ya. Jadi bukan hanya bulan Zulhijjah kan gitu ya. Di bulan-bulan yang lain juga banyak ibadah-ibadah yang afdoliyah gitu. Baik itu sholat ataupun saum ya, puasa sunnah gitu. Jadi di samping tentunya puasa wajib. Dan yang sangat harus kita perhatikan untuk diri kita, pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Jadi ini kalau seandainya kita sudah menjalankan ibadah dan sudah puluhan tahun sampai sekarang ini, tetapi ternyata nggak ada pengaruh dalam kehidupan. Ini kita harus harus evaluasi diri, betul-betul evaluasi diri. Karena harusnya orang yang ibadah itu akan memperkuat hubungan seorang muslim dengan Tuhannya, dengan Robnya. Jadi semakin dia intensitas sholat contoh misalnya, semakin rajin sholatnya, semakin khusyuk sholatnya, maka semakin dekat hubungan dia dengan Tuhannya. Harusnya seperti itu. Dan semakin dekat hubungan dia dengan Tuhannya, maka semakin mudah melaksanakan ibadah. Tidak ada keberatan, tidak ada istilah orang Sunda itu talangke gitu. Enggak males-malesan. Jadi apa? Karena itu menjadi keseharian dia. Jadi semakin interaksi dia dengan Allah semakin hebat, semakin kuat, hubungan dia dengan Allah itu semakin dekat, mestinya ya tidak perlu harus momen-momen. Jadi ibadah itu tidak menunggu momen, tidak menunggu kemudian harus ada yang afdol, yang utama, yang apa hari-hari yang utama, waktu-waktu yang utama, momen-momen utama. Karena semua bagi ahli ibadah itu semua momen, semua waktu, semua kesempatan itu utama. Karena dia tidak tahu lagi apakah memang Allah akan berikan waktu lagi, apakah Allah akan berikan kesempatan lagi. Jadi bagi orang yang pengaruh ibadah itu akan membekas itu semakin lama, semakin tua, ya, semakin apa dekat hubungannya dengan Allah. Itu harusnya, ya. Karena dia bagaimana mungkin kemudian dia semakin jauh
Ya, setiap setiap rokaat dia mengatakan iya karena berdoa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami nyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Dan itu tidak hanya di lafaz, karena ibadah itu dari jiwa. Jadi kalau itu dijiwai maka aneh kalau orang ibadah tapi maksiat jalan. Jadi apa, berdusta menjadi kebiasaan, manipulasi itu menjadi karakter. Itu aneh. Berarti ibadahnya itu benar kosong. Ibadahnya tidak bernilai. Jadi tidak ada interaksi dengan Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu akan melahirkan ketenangan jiwa. Jadi orang yang ibadah itu karena tahu persis hidup ini Allah yang menentukan. Nah, ada peran kita ini, kita hanya menjalankan. Kita hanya melaksanakan perintah. Ya. Disuruh melaksanakan yang wajib, dilarang melaksanakan yang haram. Ya, ya kemudian suruh berusaha untuk yang sunnah. Silahkan memilih yang mubah. Dijalankan aja kehidupannya dan dia tahu semuanya ketentuan dalam ketentuan Allah. Semua dalam kehendak Allah. Tidak akan mungkin ada apapun yang menimpa kita tanpa sepengetahuan dan tanpa sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang ibadahnya, intensitas ibadahnya, maka dia hidupnya tenang. Jiwanya akan tenang. Nggak akan khawatir. Ya. Nggak akan khawatir. Itu udah otomatis. Kemudian ibadah akan memperkuat sebagian akhlak dalam diri seorang muslim. Karena orang yang ibadahnya itu memang dari jiwa kan. Ibadah itu dari jiwa. Maka udah otomatis ketika dia sholatnya bagus, pasti dia menjadi orang yang tawadu. Karena dia setiap saat mengatakan Allah Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil. Aku tidak besar. Aku tidak hebat gitu. Ketika mengatakan Subhanallah, Allah Maha Suci itu Allah. Aku nggak suci. Aku banyak kotor, banyak salah, banyak kelemahan dan seterusnya. Kemudian ketika dia mengatakan Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu lafaz yang diucapkan dalam setiap gerakan sholat. Ya, baca surat Al-Fatihah itu pertama pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang yang intensitas ibadahnya bagus ya dan khusyuk jadi misalnya sholat saja misalnya, maka udah cukup akhlaknya itu sangat ya, ya itulah akhlak yang mulia. Ya. Maka kenapa Rasulullah SAW itu akhlaknya begitu mengagumkan? Kenapa? Karena beliau menjadi contoh bagaimana ketika beliau ibadah dan ibadah itu terrefleksi dalam keseharian. Jadi pengaruh ibadah, asar dari ibadah itu akan nampak dalam akhlaknya, akan nampak dalam akhlaknya. Kalau seandainya tiga hal poin ini ya belum terwujud pada diri kita, ini sudah sepatutnya kita kemudian evaluasi diri. Selama ini kita begitu antusias kalau mau ibadah sunnah karena ingin mencari afdoliyah. Tapi apa yang telah dilalui sekarang ini mendapatkan afdoliyah atau tidak? Apakah membekas dalam diri kita atau tidak? Nah, kenapa? Karena memang harusnya ibadah itu kan naluri. Memenuhan naluri, memenuhi gorizatut tadayun. Mestinya ya ketika kemudian kita jalankan, itu kemudian akan membuat karakter, akan mewarnai ya, pola sikap, pola pikir. Dan ketika kita berinteraksi dengan Allah, ketika kita berinteraksi dengan sama manusia, karena hakikat dari tujuan ibadah itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, ya pasti itu imbasnya kepada kemanfaatan ya kepada kehidupan ya. Bukan hanya kebutuhan kehidupan diri, kehidupan manusia, bahkan kehidupan alam semesta. Dan itu lanjut sampai ke akhir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan monggo kalau seandainya perlu ada yang mau didiskusikan, ya diskusikan. Jadi sehingga kita melengkapi kajian-kajian fikih. Jadi ya kajian fikih, ya fikih itu amalan fisik yang pernah kita bahas ya, kita bahas dan bisa jadi kita juga sering bertanya gitu kan. Tetapi yang tidak kalah penting kita harus memaknai hakikat falsafah ibadah itunya sendiri. Jadi intinya ibadah adalah bentuk pengabdian, bentuk penghambaan, bentuk ketunduk patuhan jiwa manusia kepada Robnya. Sehingga kemudian dia harus laksanakan betul-betul ikhlas,
betul-betul khusyuk, ya. Betul-betul memang tujuannya ingin mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke Mas Arya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz. Penyampaian materinya terkait dengan ibadah itu adalah naluri manusia ya Ustadz ya. Sudah bergabung bersama kita teman-teman 22 ya, 23 orang Ustadz ya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin ada yang didiskusikan atau ditanyakan terkait materi yang disampaikan Ustadz maupun mungkin di luar materi ya Ustadz ya. Ya, mangga. Abi Hakim, Dengar kayaknya. dulu, monitor dulu. Oke, sip ya. Eh, Ini orangnya nggak ada nggak sih? Ada namanya doang. ada Ada. di RT sebelahnya Ustadz ya. Iya, ada dia lagi nggak tahu tuh lagi ngopi ya deh. Iya. Ustadz mungkin sebelum yang lain Ustadz mau Monggo tanya. monggo. Mungkin Kang Cici yang mau nanya ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi silakan Kang wabarakatuh. Cici Ya, ya. sehat Ustadz. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Ya ini kalau dengan ibadah ya, memang seperti ibadah seperti sholat gitu ya, itu memang harus kita biasakan dari kecil ya. Artinya semasa anak-anak, walaupun masih main-main. Jadi yang biasa ke langgar, ke mana, ke masjid atau ke surau gitu ya. Tapi nanti ya, dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan dan akan lebih mudah gitu ya setelah Iya. tuanya. Jangan sampai nanti apa namanya tua-tua keladi itu makin tua tuh makin jadi udah susah gitu. Ibadah asa malas gitu ya untuk disuruh sholat aja. Mungkin gimana ininya Ustadz? Memang mesti dari melatih dari anak-anak Iya, kita udah mulai untuk seperti sholat lah contohnya. Makasih Ustadz. iya. Baik. Eh, sebagaimana fitrah ya tadi ya. Fitrah manusia kan seperti misalnya hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik ya. Kebutuhan fisik itu sebenarnya apa? Kalau bedanya cuma bedanya kan hajatul udhawiyah dengan goriza ini, kebutuhan fisik dengan naluri ini. Kalau kebutuhan fisik kan ada rangsangan atau tidak rangsangan, kalau memang dibutuhkan dia menuntut untuk memenuhi gitu kan. Contoh misalnya lapar gitu ya. Kalau ada makanan nggak ada makanan, kalau kalau memang fisik kita membutuhkan ya otomatis itu menuntut untuk diisi kan gitu ya. Itu kebutuhan fisik gitu. Nah, sebenarnya naluri itu pun itu akan selalu muncul kalau ada rangsangan. Makanya itu harusnya kan dari sejak kecil, dari sejak kecil. Jadi bagaimana kita mengenalkan Tuhan, mengenal Allah gitu ya. Itu harus menjadi rangsangan untuk setiap kali perbuatan. Jadi kaitkan dengan ini ini dari Allah. Ini Allah memerintahkan, Allah mencontohkan dan itu yang harus dilakukan. Jadi cara mengajarkan. Jadi tadi kan ini kan fitrah kalau saya balik lagi itu naluri ya. Jadi gorizatut tadayun itu kan naluri. Naluri namanya yaitu gorizat naluri beragama gitu. Naluri beragama itu akan muncul kalau ada rangsangan. Sebagaimana misalnya naluri gorizatun maut tuh, naluri seks gitu ya. Itu kan kalau kalau nggak ada rangsangan nggak akan muncul. Iya, nggak akan muncul gitu ya. Nah, demikian pula gorizatut tadayun. Kalau nggak ada rangsangan, nggak dirangsang nggak akan muncul. Nah, bagaimana kalau seandainya justru itu dihilangkan, justru yang dimunculkan tadi gorijatul bako. Gorijatul bako itu ingin memiliki, ingin menguasai, ingin menjadi pemenang, ingin kalau bisa dikuasai sendiri, apa ya kata di arogansi, kemudian apa tegaan dan seterusnya gitu ya. Itu yang dimunculkan ya. Kemudian pamer, ingin dipuji, macam-macam gitu ya. Kalau itu yang dimunculkan, itu akan jadi karakter jadinya. Sehingga kemudian gorijatut tadayunnya kemudian kancelep, ketutup, ketutup. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu kan fitrah. Nah, tergantung Rasulullah tergantung orang tuanya. Apakah dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tergantung orang tuanya kan itu ya. Dan
Rasulullah SAW itu dari awal mengatakan adibu auladaku. Adibu auladaku. Didik anak kalian, anak-anak kalian. Bahkan dari kapan? Ya, dari kapan? Makanya kemudian itu yang seringkali dianggap bid'ah gitu ya. Bahkan ketika lahir saja, maka kosakata yang pertama dimasukkan itu ya, ke dalam hatinya untuk mengisi ya ruang otaknya yang masih polos gitu, yang masih bersih itu kalimat tauhid dulu. Makanya kenapa kemudian ada adzan dan iqomah. Bukan berarti kemudian bayi ini suruh sholat. Karena kita tidak cerita tentang fikih. Karena bayi ini belum mukallaf gitu loh. Tetapi sebenarnya ingin kosakata yang pertama masuk didengar oleh telinganya dan menjadi maklumat pertama yang mengisi isi otaknya itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Jadi syahadat kemudian tadi ya Allahu Akbar kan gitu ya. Jadi itu kalimat yang sangat populer dan sangat mudah untuk kemudian disampaikan itu adalah adzan dan iqomah. Adzan dan iqomah. Demikian pula ketika meninggal, ketika membekali yang dibawa pulang kembali kepada Allah ya oleh jiwanya itu ketika lepas dari kehidupan dunia itu adalah adzan dan iqomah sebagaimana ketika dia datang. Makanya adzan dan iqomah ketika kelahiran atau ketika penguburan itu tidak cerita tentang fikih. Kita tidak cerita tentang ibadah mahdoh gitu ya. Kita cerita bagaimana membekali atau melepas ya jiwa. Karena ini tidak cerita tentang fikih. Fikih itu kan aktivitas fisik ya. Non fisiknya nggak belum kalau yang masih bayi belum taklif, belum mukallaf. Kalau sudah meninggal memang sudah bukan bukan mukallaf lagi karena sudah meninggal. Tapi cerita tentang jiwa. Karena kita cerita tentang amalan jiwa. Oleh karena itulah maka jiwa itu yang dimana di situ ada goriza, ada naluri tadayun, maka mau tidak mau dari mulai lahir bahkan katanya dari mulai di dalam perut pun itu itu bisa kemudian dirangsang. Jadi makanya ibu yang hamil kemudian dia biasa membaca Quran, biasa zikir, biasa dia wiridan, dia biasa sholat dan seterusnya. Itu bayinya pun ketika lahir akan seperti yang apa yang ada seperti sudah punya memori gitu ya. Punya punya informasi yang sudah masuk ke dalam jiwanya. Ya, ingat jiwa kan gaib juga ya gitu. Begitu kemudian bayi, makanya kan karena banyak ajaib-ajaib, anak kok bisa hafal Quran, anak kok bisa bahkan ada anak orang tua itu sulit untuk hafal, kok anak itu gampang banget cuman sampai kayak seperti nggak serius, kemudian dia malah hafal itu luar biasa itu. Ya, jangan justru sebaliknya. Anak dari kecil ya dijejalin oleh informasi yang sampah yang menjadi toksik gitu ya. Kemudian dikasih HP, dikasih main-mainan, dikasih game, dikasih macam-macam sehingga kemudian penuh isi kepalanya, otaknya itu dengan informasi-informasi sampah yang kemudian akan menjadi menghalangi dia untuk menerima tadi apa hidayah, untuk menerima ilmu, menerima pemahaman dan seterusnya. Ya. Jadi jadi itu. Jadi Rasulullah nyuruh mengatakan adibu alaikum bisalasi solin. Didik anak kalian dengan 3 hal. Pertama, ya, ala hubbin nabiyikum. Pertama suruh mencintai nabi kalian. Ya, dikenalkan dengan nabi. Kebaikan pertama ya pasti dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan nabi, karakter nabi, akhlak nabi itu gimana? Gimana kalau nabi bertutur kata? Gimana kalau nabi dan seterusnya gitu ya. Kemudian Allah ahli baiti. Kemudian suruh mencintai ahli bait. Dan yang ketiga apa? Tilawatil Quran. Kemudian diajarin baca Quran. Nah, kalau sholat itu Rasulullah mengatakan batasannya, ya, perintahkan anakmu untuk sholat serius gitu ya, serius, sholat serius itu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu harus anak kita sudah harus serius sholatnya, walaupun belum mukallaf ya, belum mukallaf, tapi harus sudah serius. Jadi kalau sebelum 7 tahun bolehlah sambil main, sambil kadang lari macam-macam nggak ada masalah. Tapi kalau sudah 7 tahun harus serius. Dan kalau 10 tahun harus benar. Jadi tidak hanya serius tapi harus benar. Ya, karena dia sudah taklif, sudah mukallaf, ya. Jadi pada umur asyara kata Rasulullah, umur 10 tahun.
Dan itu kalau misalnya dia tidak melaksanakan sholat, pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan, tidak melukai. Itu sebagai takdib. Jadi penseriusan gitu ya. Penseriusan. Jadi nggak usah ke barak militer, nggak usah. Jadi di rumah aja disuruh kemudian diseriuskan gitu ya. Ya. Dan itu tidak boleh kemudian diadukan ke Komnas HAM gitu. Karena itu kewajiban orang tua gitu. Jadi jadi itu bagaimana Rasulullah memberikan guide kepada kita untuk menanamkan ibadah. Ya. Jadi tentunya akidah dan ibadah ya, karena itu yang pokoknya dulu, akidah dan ibadah. Jadi akidah itu dari awal dia harus dikenalkan, ya, semuanya dikaitkan dengan Allah gitu ya. Sehingga itu Ghorizatul Tadayun itu akan muncul terus karena terus dirangsang gitu ya. Wah, ini siapa ini? Ini kekuasaan siapa? Kan Allah. Ini kenapa bisa tumbuh karena kekuasaan Allah dan seterusnya. Jadi kemudian di apa di akalnya itu ya semuanya Allah, terkait dengan Allah. Dan kemudian ketika dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya Masya Allah. Ya, jadi kekuasaan Allah dan seterusnya. Kemudian dibiasakan kemudian untuk menjalankan ibadah dan ketika itu jadi rangsangan karena dilihat, didengar, disaksikan oleh orang-orang terdekatnya, oleh guru-guru pertamanya, ibunya, jadi bapaknya, saudaranya, ya, dan tetangganya, sahabatnya dan seterusnya, maka kemudian akan terbentuk. Dan kalau sudah terbentuk, maka itu karena fitrah manusia. Ya. Jadi orang sudah merasakan lezatnya ibadah, ya nggak ada istilah kemudian malas-malesan, kemudian eh, jadi kalau ada yang nanya, kok saya kadang-kadang malas ibadah, ya kan hati-hati. Kalau malas sekali kemudian diikuti kemalasannya, siap-siap akan malas seterusnya. Makanya kalau ada masa segera mungkin tobat. Bisa jadi ada itu kan ada kemaksiatan yang mengakibatkan kemudian malas. Hati-hati kalau seandainya kemudian kita tertimpa kemalasan ibadah, padahal itu biasanya menjadi kebiasaan, hati-hati. Bisa jadi karena ada dosa yang kemudian itu menghalangi kemudian Allah menjauh bahayanya. Karena kalau kita dijauhi oleh Allah, ya udah mau apa lagi hidup kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Apa enggak? Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Cucu pertanyaannya. Dipersilahkan teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan kembali. Udah ada Udah yang dan itu. angkat tangan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera off dulu ya, maaf ya. Boleh, mangga. Iya, masalah ibadah ini ya, saya mengambil contoh ibadah umroh, ibadah haji, dan hijab. Ya, ini kadang-kadang orang menunda karena merasa masih suka melakukan maksiat. Nah, ini kan ada beberapa versi yang bilang, just do it first, urusan itu nanti kita improve gitu loh. Tapi ada juga yang second opinion, nanti dulu lah, tarsok-tarsok padahal keburu mati orangnya, ya kan? Nah, saya termasuk orang yang bersyukur Ustadz belum keburu wafat gitu Ustadz, ya. Jadi menunda-nunda gitu loh, ya. Contoh aja haji, dulu kan masih murah, dulu PT masih ada Ustadz, masih ada hepeng, ya kan? Kalau sekarang, waduh, Foroda Ada udah hepeng nggak juga ada. sekarang susah kan fighting. Iya, ada hepeng juga 25 tahun Ustadz. Iya. Menyesal memang di akhir, kalau di Iya. awal pendaftaran katanya, ya begitu ya. Nah, begitu pula hijab Ustadz. Ada yang bilang, nanti dilematis. Nanti kalau gue pakai dulu tadi bilang tidak menjaga marwahnya hijab gitu loh. Tapi kalau nggak pakai, lu kapan mulai gitu loh Ustadz. Ini in term of ibadah ya Ustadz ya. Jadi banyak hal yang seperti ini. Walaupun saya melihat ada yang mengatakan lebih bagus just do it dulu lah, just do it first gitu ya. Nanti pembuktiannya ya belakangan. Malah kalau kita lakukan dengan ikhlas ya, dengan takwa, ya insya Allah kita malah istilahnya dibantu oleh Allah untuk
menjauhi segala macam kemaksiatan. Ya Ustadz, Ya, demikian dan saya Ustadz, silakan ya, ditanggapi. Terima kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau ya, ini tanggapan saya. Boleh saya beropini ya. Jadi kalau orang yang kemudian mengatakan saya nanti mau ibadahnya kalau sudah benar, itu sesombong-sombongnya manusia. Siapa yang bisa menjamin dia jadi benar? Kapan? Kapan dia soleh? Kalau hanya untuk melaksanakan satu kewajiban pun kemudian dia harus menyempurnakan dirinya. Dan kemudian ukurannya apa? Jadi kata-kata orang yang kadang-kadang ini sebenarnya ekspresi dari hawa nafsunya. Karena ketidakmauan dia kemudian mengatakan nanti saya, sekarang khawatirnya kalau saya nanti, ya, khawatirnya kalau saya haji nanti dipanggil haji tapi tidak membawa gelar haji, kan saya percuma jadi mempermalukan gitu kan. Ini kata-kata iblis seperti itu. Iblis itu pinter banget buat alibi-alibi yang sebenarnya itu bentuk dari ketidakmauan, bentuk ketidaktaatan. Karena kalau seandainya taat itu, dia yang mengatakan sami'na wa ata'na. Dulu para sahabat, emangnya sahabat begitu masuk Islam, sebelum masuk Islam memangnya orang-orang hebat-hebat. Memangnya bukan bukan ahli maksiat. Tapi begitu mereka sadar, begitu mereka tobat, begitu mereka masuk Islam, semua yang dilarang, semua yang dianggap sebagai maksiatan itu ditinggalkan, dijauhin, bahkan mereka benci. Sebenci-bencinya atas apa yang mereka lakukan pada masa disebut dengan masa jahiliyah. Tapi kalau orang mengatakan saya mah nanti kalau sudah solehah, nanti kayak saya sudah soleh. Nah, pertanyaannya kapan solehnya? Kapan solehahnya? Terus siapa yang menjamin? Memang Allah ngasih waktu untuk sebenarnya suruh soleh dulu. Emang soleh itu pemberian? Bukankah soleh itu adalah perbuatan, aktivitas, usaha gitu. Oleh karena itulah maka ya seperti yang tadi yang benar yang disampaikan ya duit kerjain aja dulu. Kerjain dulu. Kenapa? Dan dengan mengerjakan kemudian kita mohon sama Allah agar menolong kita, membantu kita, menghapuskan kesalahan yang lalu karena sudah berlalu, yang berlalu itu nggak bisa diulang. Nggak bisa bagaimanapun kalau sudah pernah terjadi ya sudah pernah terjadi. Kalau itu kemaksiatan ya udah terjadi kan gitu ya. Cuman kita mohon agar Allah mengampuni kan gitu sebenarnya. Sementara yang akan terjadi bisa jadi ini kesempatan terakhir. Bisa jadi Allah memberikan kesempatan itu sangat sempit. Gak ada banyak waktu. Tetapi maha murahnya Allah. Walaupun mungkin kesempatannya sempit sekali. Tetapi kemudian dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat. Maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dan apa yang dikerjakan itu cukup membuat Allah ridho. Cukup itu mau menjadi bekal dia masuk surga. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau ukurannya tadi misalnya saya entar dulu saya itu masih senang dunia gitu loh. Entar dulu saya itu masih wah kadang-kadang saya suka maksiat macam-macam. Itu orang yang sangat sombong. Emangnya kalau kemudian dia melaksanakan itu kemudian dia jadi maksum gitu? Enggak juga. Orang yang sholat juga ada yang maksiat ya. Tapi dia melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu maksiatnya itu diampuni oleh Allah kan gitu. Ada harapan. Tapi kalau dia mah ibadah enggak, maksiat jalan terus mau mengerjakan kebaikan saja harus mikir dulu. Nah, terus kapan? Modalnya apa? Dapat ampun dari Allah modalnya apa? Dapat pahala dari Allah mau ngasih pahala apa? Kan gitu ya. Itu hanya retorika-retorika menurut saya ya. Mohon maaf ini retorika ini pinternya setan. Setan itu hawa nafsu kan gitu ya. Dan itu provokatornya kan banyak. Kalau hawa nafsu provokatornya banyak. Itu iblis dan teman-temannya itu udah mengelilingi itu. Jadi kalau promotornya kalau untuk melanggar syariat itu tidak menjalankan perintah Allah itu melaksanakan yang diharamkan itu udah provokatornya banyak banget itu. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati ya. Karena hujibatul jannah bil makari. Surga itu dilingkupi oleh yang tidak disukai oleh hawa nafsu.
Sebentar wanar hujibatun nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang justru disukai, disenangi, menjadi hobi. Sayang gitu kalau ditinggalkan sekali ini aja kan gitu ya sukanya. Nah, nanti mah enggak lagi, pokoknya ini sekali-kali ini aja. Iya, ternyata sekali itu ajal tiba. Ah, baru nyaho dia. Begitu sampai di kuburan bingung sendiri. Nyesel balik lagi nggak bisa. Ya kan? Oleh karena itulah maka yang benar gitu ya. Yang benar kerjain. Ya kan? Kalau kita punya kesempatan, punya waktu, bisa kerjain. Kurban, ada duit, kerjain. Tahun depan, walau alam. Ntar aja kalau uangnya banyak. Padahal sekarang ada uangnya. Memang uang kan bisa ngomong. Yang tahu persis saldo rekening itu masing-masing orang kok. Kan gitu ya. Ya boro-boro kita suruh berkorban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengorbankan putra yang sangat disayangi gitu ya. Dong kita mengorbankan hanya cuma uang 3,5 juta atau misalnya 4 juta aja. Padahal dana di saldonya ada ratusan juta. Masih sayang terus gimana? Kira-kira layak atau tidaknya itu ya dapat ridho dari Allah. Iya kan? Ya sebenarnya ukurannya kan begitu. Jadi itulah apa, ibadah itu. Jadi orang yang sudah terlatih jiwanya dengan ibadah itu melaksanakan ibadah itu enteng. Tetapi kalau yang tidak terbiasa berat banget. Berat banget itu ya. Berat banget karena ngitung-ngitungnya macam-macam gitu. Gitu. Jadi maksud saya karena ini kebetulan kan Zulhijjah balik lagi ya. Kita sudah membahas tentang ibadah-ibadah belum hijjah kan. Ya, ibadah hijjah itu pertama besok nanti insya Allah puasa Arafah itu yang muakad ya. Kemudian kurban, ya kurban. Ya. Kalau haji kan kita tidak sedang haji. Kalau kurban ya kemudian nanti sholat Id, Idul Adha insya Allah kan ya. Maksud saya yang seperti ini ya itu supaya tidak terasa berat maka jadikan ini sebagai bagian dari naluri. Kita memenuhi naluri kita, gitu. Naluri kita, ya, naluri kita, gitu. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan naluri, gitu. Seperti halnya memenuhi kebutuhan jasmani, gitu ya. Ya. Mestinya kan begitu kemudian kita melakukan itu ada kepuasan, iya toh? Ada kepuasan, kan memenuhi kebutuhan kan? Memenuhi kebutuhan naluri kita. Maka kemudian ketika kita bisa, contoh bisa kurban, karena kita punya, uangnya ada gitu loh, uangnya ada gitu. Maka kemudian kita ketika berkurban itu ada kepuasan batin. Alhamdulillah saya bisa berkurban. Tahun sebelumnya saya nggak sempat, walaupun ada. Karena kurban itu ditetapkan waktunya. Nggak boleh sebelum tanggal 10, tidak boleh juga sesudah tanggal 13. Kan gitu, waktunya cuma segini. Dan Allah masih anugerah rizki ada. Sisa dari kebutuhan pokok. Kalau dibelikan kepada seekor domba, insya Allah tidak akan berkurang karena Allah akan ganti gitu. Dan itu sebagai bentuk memenuhi kebutuhan naluri ibadah saya. Gorjatut tadayun saya kan gitu ya. Sehingga begitu dia melaksanakan ada kepuasan yang luar biasa. Sebagaimana ketika kita selesai sholat terasa ada kepuasan, lega. Ya, ketika kita sudah menunaikan ibadah haji, ketika kita menunaikan misalnya tadi apa umroh, ketika kita sudah selesai menunaikan zakat dan seterusnya, sebagaimana kita memenuhi kebutuhan kan gitu ya, kemenuhin kebutuhan gitu. Jadi ada kepuasan, ada kebahagiaan dan terasa enteng banget, terasa ringan gitu. Karena memang harusnya seperti itu. Bukan menjadi suatu hal yang beban, yang berat kan itu. Ya, sebaliknya kalau untuk maksiat jadi berat. Maksiatnya berat. Kenapa? Karena akan membebani jiwa. Jadi kalau misalnya nanti itu sudah terlanjur dilaksanakan nyesel, nyesel itu penyesalan itu pembebanan yang luar biasa, membebani pikiran yang luar biasa. Orang menyesali sesuatu itu berat, jadi bahan pikiran terus. Apalagi kemudian berbuat dosa.
Udah mah tak khawatir gimana? Apakah diterima atau tidak tobat saya? Apakah diampuni atau tidak maksiat saya dan seterusnya gitu. Ya. Sebaliknya kalau ibadah itu akan merasa ringan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah. Kalau dulu pernah tidak ikhlas, mudah-mudahan Allah ampuni jadi dinilai sebagai ibadah yang ikhlas dan seterusnya. Walau alam bisawab. Begitu Bang, udah Daniel. Jasa Udah Daniel. kelahiran Ustadz. Mantap. Afan. Afan. Terima Nggak kasih boleh. Ustadz. Nih Mas Hari ini nih buka kamera kelihatannya ada yang ingin ditanyakan Oh sambil iya Mas Ad. megang kepala sambil mikir. Silakan. Kalau udah yang udah makin tua, takut ah, lupa. Takut. Ustaz tadi di depan ibadah itu adalah sebuah kebutuhan manusia. Betul. Dasarnya ke sana. Dan ibadah ibaratnya hanya antara manusia dan Tuhannya. Hanya Iya, manusia dengan Allah yang tahu. Yang lain tidak boleh tahu. iya, Juga ibadah dilakukan oleh pribadi masing-masing. iya, Mohon dikoreksi, barangkali saya salah. iya. Yang saya eh, apa namanya tanyakan terkait dengan ibadah haji, badal haji. Mm, Barangkali saya perlu meyakinkan diri saya, apakah memang eh, badal haji kan misalnya untuk orang tua saya yang mungkin sudah mm, meninggal, apakah itu mm, juga masuk ibadah? Karena kan mm. tadi ibadah adalah urusan pribadi masing-masing. Iya, iya, Saya mohon pencerahannya, iya, penjelasan sejelas-jelasnya, supaya saya juga bisa meyakinkan diri saya dan keluarga saya barangkali. iya. Atur Baik, nuhun. baik. Iya, iya. Jadi ini yang kita bicarakan ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu tandimu ala qatil insan birobbihi. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya semata. Jadi yang hubungan ya tadi vertikal saja gitu ya. Tapi kalau cerita tentang ibadah ghairu mahdoh ya tentang muamalah macam-macam itu beda ya. Makanya kita sedang membahas tentang ini khusus ibadah mahdoh. Ya termasuk di dalamnya haji gitu ya, tentang haji. Nah, bagaimana tentang haji badal? Apa atau menghajikan atau sedekah atau zakat bukan zakat ya, misalnya sedekah atau kurban untuk orang sudah meninggal gitu ya. Jadi jadi ibadah tapi dalam bentuk seperti hadiah gitu. Nah, karena ibadah itu kan tauqifi. Jadi memang sebelum kita melakukan itu ada contohnya enggak? Ada dasarnya tidak kan gitu ya. Jadi pertama itu. Nah, ternyata terkait dengan haji itu ada contoh. Ada contoh. Jadi Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Datang kepada Rasulullah, ibuku akan berangkat haji. Tapi keburu meninggal. Apakah aku harus menghajikan beliau? Terus Rasulullah menyatakan, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Apakah engkau harus membayarnya? Jawab wanita ini mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tentunya membayar kepada Allah lebih berhak lagi. Kemudian wanita ini kemudian menghajikan ibunya yang sudah keburu meninggal. Ya. Jadi karena ada dasarnya itulah maka ada syariat badal haji. Kalau seandainya tidak ada contoh itu ya tentunya tidak ada gitu ya. Tidak ada orang sudah meninggal kok gitu ya. Ya. Ya, Jadi ada dasar pondasinya sehingga kemudian ulama menyatakan bahwa boleh badal haji untuk orang sudah meninggal atau orang yang masih hidup tapi tidak mampu melaksanakan ke sana karena secara fisik ataupun karena sakit dan seterusnya. Itu dibolehkan. Siapa yang membadalkannya? Ya tentunya ahli warisnya. Kemudian yang melaksanakannya boleh wakil. Boleh wakil. Jadi orang yang sudah pernah haji, yang kemudian dia melaksanakan teknisnya. Tetapi yang membiayainya adalah ahli warisnya. Ahli warisnya. Itu karena ada dasarnya. Itu kaitannya dengan badal haji gitu ya. Badal haji atau umroh. Ya. Ya. Kenapa haji?
Walaupun bisa jadi, ya bisa jadi orang tua ketika beliau masih hidup itu tidak istitoah, belum punya kesanggupan kan gitu ya. Ya, Bisa jadi gitu. Tapi berlaku lagi tadi balik lagi. Kalau ternyata ketidaksanggupan itu sampai kemudian mereka meninggal, ya mereka tidak punya kewajiban. Artinya tidak berdosa kalau toh pun anaknya tidak membadalkan, kan gitu ya. Karena mereka belum punya kewajiban. Artinya sebab wajib hajinya tidak berlaku karena wajib haji itu kan sebabnya harus istitoah. Ketika selama hidupnya tidak mampu ya tidak punya kewajiban. Tapi apakah kemudian anaknya kemudian meniatkan untuk menghajikan orang tuanya bernilai? Semuanya bernilai. Kenapa kalau bisa bernilai? Karena ada hadis Rasul. Kalau tidak ada hadis Rasul juga saya juga tidak akan berani mengatakan akan nyampe gitu kan. Karena kata Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasin. Apabila anak Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Karena kata illa itu artinya mengecualikan. Jadi yang lain-lain, amalan yang lain itu selesai, putus in qata'a gitu, kecuali. Nah, yang 3 ini pertama sodakotun jariyah. Sodakoh jariah itu nafkah yang manfaatnya atau biaya atau keluar uang selama hidupnya almarhum itu yang manfaatnya akan terus mengalir. Ya. Kita bisa bayangkan bapak saya misalnya membiayai saya kuliah. Itu manfaat dari atau nafkah dari bapak saya itu membiayai saya kuliah. Itu sampai sekarang saya rasakan. Karena kalau tidak dibiayai oleh bapak saya, kayaknya saya nggak bisa. Nggak bisa sampai meraih seperti sekarang kan gitu ya. Maka itu bagian, menurut pemahaman saya itu sedekah jariah. Karena kalau sedekah jariah itu dimaksud adalah wakaf, berarti hanya orang yang punya harta banyak yang mewakafkan saja yang bisa kemudian mengalirkan pahala. Padahal kata-kata sedekah itu sifatnya umum. Jadi dan jariah itu artinya mengalir. Artinya manfaat dari yang dikeluarkan oleh almarhum ketika masa hidupnya itu manfaatnya terus ada. Terus ada sehingga kemudian pahalanya juga akan mengalir kan gitu ya. Makanya jariah itu artinya mengalir. Kemudian awaladun solihun yadullah atau anak. Anak waladun pakai pakai tanun itu nggak mesti anak anak biologis. Bisa jadi anak yang bukan anak biologis, tetapi anak itu menjadi soleh. Anak yang menjadi soleh itu, anak menjadi soleh itu berarti harus beramal soleh. Nggak mungkin orang kemudian ujuk-ujuk jadi anak soleh kalau tidak berbuat kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak karena dididik oleh almarhum, maka itu akan berbuah jadi pahala. Sehingga setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak soleh itu akan mendatangkan pahala kepada almarhum atau almarhumah yang ada, yang mendidik dia menjadi anak soleh. Gitu. Kemudian au ilmin yung tafa'ubi atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Apakah yang selama ini kan ilmu agama gitu ya? Bukankah ilmu itu luas? Ya. Dan kemanfaatan ya, manfaat itu nggak mesti kemanfaatan dalam ilmu misalnya ilmu sakofah, ilmu agama. Ilmu-ilmu umum juga bisa memberikan manfaat sehingga orang bisa mencari nafkah, bisa mencari kehidupan yang halal, yang benar, yang baik gitu ya, yang profesional dan seterusnya. Itu juga bisa ilmu yang diberikan dan kemudian bermanfaat. Itu kemudian kemanfaatnya terasa oleh orang yang masih hidup, maka kemudian manfaat dari ilmu itu akan mengalirkan pahala. Kalau tidak ada hadis ini, hadis soheh ya, mungkin kita akan mengatakan, udah orang sudah meninggal nggak usah dipikirin. Yang sudah meninggal aja. Dan kan ada kata Rasulullah. Apabila anak Adam meninggal, putus semua kecuali 3. Dan tiga ini kelompok besar. Jadi bukan main-main. Sedekah jariah itu semua pengeluaran di jalan Allah yang memberikan manfaat sehingga kemanfaatannya itu terus ada. Yang kedua, anak yang soleh. Anak yang soleh itu berarti anak yang melakukan perbuatan amal soleh dalam perilakunya. Gitu kan? Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat. Manfaat itu bisa manfaat dunia, manfaat akhirat atau dunia akhirat. Kan gitu. Jadi sangat sangat luar biasa. Maka dengan ruang seperti itulah maka para ulama mendorong
ya sebagai bentuk kebaikan, birrul walidain, bakti sama orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, niatkan juga ikut sertakan ketika kita mau berbuat, beramal soleh, niatkan juga untuk orang tua kita. Maka pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Walau alam bisawab. Luar biasa. Atur nuhun. Sama-sama. Sam. Mangga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Sampai ya, terpaku gitu Mas Hari. iya deh, bener. Atur nuhun. Kang Ustaz. Sami. Mangga sami-sami. Baik, Mas Hari, terima kasih. Berhubung sudah jam 21.33 Ustadz Sam ya. Jadi Ya, tadi insya Allah, nah minggu depan itu kan Kamu tengah malam di sini. malam lagi Kemisnya di mana Mas Hari? Di Bovendigul. Oh, lagi di jadi malam Kemis depan itu kan malam wukuf ya, Iya tanggal Ustadz, 9 hari Kamisnya Zulhijjah. ya. Kamisnya Iya, tuh ya. apa? Tapi insya Allah kita apa jalan ya. Sana. Insya Allah Kita Ustadz. justru kita mencari afdoliyah ya, afdoliyah. Malam tanggal 9 ya. Mudah-mudahan besoknya kita saling ingatkan ya hari Kemisnya itu kita berpuasa, puasa Arafah. Dan alhamdulillah tahun ini Arafahnya ya, wukufnya maksudnya waktu wukufnya bareng ya. Jadi bareng alhamdulillah insya Allah ya. Jadi Arafahnya 9 Tanggal 5. Zulhijjahnya itu hari Kamis ya. Tanggal 5 ya Ustadz ya. Ya, tanggal 5 waktu Indonesia dan waktu Arab Saudi ya. Jadi hari Kamis sesuai dengan yang semestinya ya, sehingga ya kita ini 4 jam sebelum Arab Saudi gitu ya. Dan insya Allah juga sholat idnya gitu itu hari hari Jumat. Jumat. Nah, nanti kita bisa malam itu kita bisa membahas tentang fikih tadi, misalnya tentang sholat id yang kebetulan bareng dengan hari Jumat dengan sholat Jumat. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita bisa bahas secara fikihnya dan kemudian apa yang aturan-aturan sunah-sunahnya ketika kita menjalankan ibadah sholat Idul Adha, kemudian kemudian motong hewannya dan juga kaitannya dengan sholat Jumat di hari raya Idul Adha. Untuk sementara hari ini ya dicukupkan dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, melindungi Amin. anak cucu kita yang sedang sakit diberikan kesehatan, Amin. yang sedang punya masalah Allah berikan solusi, menyelesaikan masalahnya, diberikan keringanan, kemudahan. Yang anak-anaknya yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik, yang paling indah, yang paling baik, Amin. dan sebagainya ya. Mudah-mudahan semua yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah. Amin. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dosa, Allah ampuni. Allahumma Amin. sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'ansir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Jazakallah khairan Ustaz. Irfan, Mas mangga. Hari lagi di ini, jadi 11:30 sekarang ya di sana ya. Lagi di mana? Di Papua. Mas Hari di mana? Di Papua Selatan, Bovendigul. Boleh. Itu masuk provinsi apa itu? Papua Selatan. Bekasi. Bekasi. Enggak, apakah Papua Pegunungan, Papua Selatan,
Papua Selatan. Berarti sama dengan Timika frekuensinya, beda. Sama Pak? Dengan Timika, beda ya frekuensinya. Beda Beda ya. provinsi. Ah, Ini Selatan. wah, mantap proyeknya. Insya Allah rezekinya banyak. Malam di sana setengah 12. Semoga lancar-lancar kerjaannya. Ngopi dulu, ngopi ya. Long weekend di sana ya. Masih habis ini langsung Oke, rokok. saya Langsung rokok. Oke, Waduh, sehat Masya Allah. semuanya. Oke, assalamualaikum. Ya, ya. Salam. Sampai ketemu pekan depan ya. Sempat ke Assalamualaikum. Warahmatullahi. tempo hari cuma sebentar. Bakar Kak Jody, batu. Salam. Bakar batu. apa? Mulai Mas Haris. Bakar batu. Bakar batu, bakar singkong. Buayanya Ya, nggak mulai ya. dibawa. Mulai. Aku baru mulai. Ponakmu lagi mulai. Ya, kongon mulai kon dolen tok ae arek. Oh, tulen tok ae. Tas mulai Ya. gitu. Ya, syukurlah. Wis Yo, diomongi. Assalamualaikum. Wis ya, salam. Yuk, Adayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.